Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Kali ini Marga Anime mencoba membedah hal-hal menarik yang terdapat di One Piece chapter 1114 berdasarkan fakta dan teori kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1114 dengan judul Icarus Wings dibuka dengan pembahasan menarik pertama mengenai cover story Anak Oni Yamato volume keempat yang berjudul Berziarah ke Hakumai dan mengembalikan pedang Yasui ke kuil Enma. Memperlihatkan Kinemon meminta Yamato berziarah ke kuil Enma untuk mengembalikan pedang Yasui sebagai penghormatan terakhir baginya. Berbicara mengenai kuil Enma atau disebut dengan Enmodo, merupakan kuil penting di negeri Wano Kuni. Kuil ini dulunya menjadi tempat peristirahatan bagi Roronoa Zoro dan Hiyori pada chapter 950. Dan kuil Enma dulunya menjadi tempat bagi Denjiro untuk bersembunyi dan melampiaskan kemarahannya atas kematian Kozuki Oden pada chapter 973. Hal menarik lainnya yang kita jumpai dalam cover story Anak Oni Yamato volume keempat adalah peta negeri Wano Kuni, di mana diperlihatkan peta yang menurut Marga Anime kemungkinan besar Yamato akan memulai perjalanannya mengelilingi Wano Kuni seperti yang Oden lakukan di masa lalu. Perjalanan Yamato tampaknya akan dimulai dari Kibi, kemudian Kuri, kemudian Udon, Hakumai, dan Ringo, lalu kembali ke ibu kota bunga. Perjalanan yang panjang bagi Yamato, itu sebabnya Kinemon pada cover story Anak Oni Yamato volume ketiga memberikan sejumlah uang untuk Yamato. Menarik. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai bentuk Mother Flame. Dalam chapter 1114 terungkap Mother Flame merupakan api berukuran kecil yang berada di sebuah tangki raksasa bertuliskan S-108 A dan MU. Sebuah api kecil yang memiliki kekuatan penghancur berskala besar. Dengan terungkapnya bentuk Mother Flame membuat Marga Anime menyadari bahwa Oda Sensei sejak lama telah memberikan petunjuk atau bentuk dari Mother Flame atau senjata dari Uranus. Tepatnya cover story Enel volume ke-36. Dalam cover story volume ke-36 tersebut terdapat sebuah ukiran senjata berbentuk lingkaran dengan api di tengah-tengahnya. Gambaran tersebut sama persis dengan bentuk Mother Flame yang kita jumpai di chapter 1114. Hal ini membuat Marga Anime yakin bahwa di chapter 1061, Im Sama telah menggunakan senjata kuno Uranus untuk melenyapkan kerajaan Lulusia. Tentunya dalam cover story tersebut tidak hanya terungkap bentuk dari Uranus atau Mother Flame atau energi, tapi juga diperlihatkan ukiran seperti monster laut tepatnya, yang menggambarkan senjata kuno Poseidon dan sebuah bentuk yang menyerupai kapal yang digambarkan sebagai Pluton, kapal perang terburuk di dunia. Wadidaw. Berbicara mengenai api, Marga Anime menemukan hal yang menarik tentang energi yang terdapat dalam Mother Flame. Kita bisa menyaksikan bahwa Saint Jai Garcia Saturn saat pertama kali masuk ke ruangan Mother Flame, dirinya terlihat kesakitan setelah terkena cahaya Mother Flame dalam bentuk hybrid. Tentunya ini seakan-akan Oda Sensei memberikan petunjuk kepada kita kelemahan yang dimiliki oleh Gorosei adalah cahaya atau api atau matahari. Mengingat Gorosei digambarkan sebagai sosok iblis kegelapan dan ketakutan, yang berarti ini akan menimbulkan spekulasi baru, terutama bagi Luffy. Saat ini kekuatan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, digambarkan telah gagal dalam melukai para Gorosei. Kalau dugaan sebelumnya tentang Gorosei memiliki kelemahan terhadap cahaya atau api atau matahari, itu berarti Luffy mungkin akan membangkitkan sebuah kekuatan baru agar dirinya mampu melukai para Gorosei di masa depan. Sebuah kekuatan yang berhubungan dengan api, cahaya atau matahari. Namun Marga Anime berpikir bahwa Luffy mungkin akan memakan Mother Flame. Karena di Color Split chapter 1028, Luffy digambarkan atau diperlihatkan sebagai sosok dengan kepala api dan pukulan api, serta gear kelima Luffy terinspirasi dari Bajrang Bali Hanuman, sosok pemakan matahari. Perlu diingat, nakama, bahwa Color Split chapter 1028 adalah petunjuk bahwa Luffy yang awalnya berambut putih
akan berubah menjadi merah di masa depan. Menarik untuk ditunggu. Kemudian masuk ke pembahasan mengenai reaksi dunia tentang siaran Dr. Vegapunk. Berbagai karakter di dunia One Piece bereaksi terhadap pernyataan Dr. Vegapunk pada chapter 1114. Diperlihatkan angkatan laut, Fleet Admiral Akainu, Kerajaan Ryugu, Doflamingo, Magellan, Charlotte Smoothie, dan Charlotte Mondor, Aokiji, Jaguar di Saul, lalu Tenryubito, dan masih banyak yang lainnya lagi yang memberikan reaksi berbeda dengan kondisi yang terjadi di dunia One Piece saat ini. Don Quixote Doflamingo yang meminta Magellan untuk membawanya ke tempat yang lebih tinggi, mengisyaratkan dalam waktu dekat akan terjadi pembobolan di penjara bawah laut Impel Down. Kemunculan Charlotte Smoothie setelah terakhir kali muncul di manga One Piece chapter 981 juga mengisyaratkan pergerakan yang akan dilakukan bajak laut Big Mom di perairan One Piece dalam waktu dekat, hingga reaksi dari Fleet Admiral Akainu dan mantan Admiral Aokiji yang tampaknya juga akan mulai bergerak setelah melihat kondisi dunia. Wadidaw. Namun Leo, dari semua reaksi tersebut marga anime akan terfokus pada reaksi dari Tenryubito Saint Sarlia setelah Dr. Vegapunk mengungkapkan tentang sebuah masa antara 900 sampai 800 tahun yang lalu yang disebut abad kekosongan atau Void Century, meninggalkan kejanggalan terhadap reaksi dari Tenryubito, khususnya Saint Sarlia. Tampaknya di sini dikonfirmasi bahwa Tenryubito Saint Sarlia dan Tenryubito lainnya tidak mengetahui seperti apa sejarah dunia pada masa abad kekosongan. Walaupun mereka mengakui diri mereka sebagai dewa, ini berarti Gorosei dan Im Sama tidak hanya menutup akses sejarah atau informasi abad kekosongan kepada masyarakat bawah, tapi mereka juga menutup informasi tersebut dari para Tenryubito yang telah hidup ratusan tahun di Tanah Suci Marizoa. Ini tentunya mendapatkan kesimpulan bahwa Gorosei dan Im Sama memang bermaksud untuk menghilangkan dunia dalam arti meretas dengan cara menenggelamkannya. Cara tersebut adalah cara efektif untuk menutupi peradaban dan sejarah yang telah ada saat ini. Dengan dunia yang tenggelam, orang-orang pada masa yang akan datang tidak akan bisa mengetahui bentuk dunia pada zaman dahulu. Itulah cara bagi Gorosei dan Im Sama agar tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui sejarah tentang abad kekosongan. Dapat dilihat kepanikan dari gambaran wajah Gorosei pada chapter 1114. Mereka tidak ingin Dr. Vegapunk mengungkapkan kepada dunia tentang apa yang terjadi pada abad kekosongan. Namun dengan disebarkannya informasi oleh Dr. Vegapunk kepada dunia, tentunya ini menimbulkan kekacauan, bukan hanya kekacauan yang bajak laut timbulkan, tapi kekacauan yang melibatkan semua orang di penjuru dunia. Ini adalah masa-masa yang diprediksikan oleh Shirohige di Marineford dan juga Don Quixote Doflamingo di Dressrosa, masa di mana pemerintah dunia tidak akan bisa menghentikan kekacauan yang akan terjadi di seluruh dunia. Menarik bukan Leo? Kemudian pembahasan terakhir, Joy Boy adalah seseorang yang terlahir 900 tahun yang lalu. Terungkap pada chapter 1114 bahwa Joy Boy merupakan seseorang yang terlahir dari kerajaan kuno, kerajaan maju yang dilenyapkan oleh 20 kerajaan pada masa abad kekosongan. Di sini terungkap bahwa Joy Boy dari kerajaan kuno dengan Nika dari Elbap merupakan sosok yang berbeda. Dalam artian Joy Boy 900 tahun yang lalu merupakan sosok bajak laut pertama yang memakan buah Hito-Hito Nomi model Nika. Sama halnya dengan Luffy saat ini yang memakan buah iblis Hito-Hito Nomi model Nika, yang membuat keduanya, baik Joy Boy dan Luffy, saat ini digambarkan layaknya seorang legenda atau dewa matahari Nika dari kerajaan Elbap, dalam artian reinkarnasi. Artinya sebelum kelahiran Joy Boy 900 tahun yang lalu telah hadir sosok legenda dengan buah Hito-Hito Nomi model Nika dari kerajaan Elbap yang disebut sebagai dewa matahari Nika. Dia adalah sosok pertama dengan buah Hito-Hito Nomi model Nika sebelum adanya Monkey D. Luffy dan Joy Boy 900 tahun yang lalu. Dua sosok yang berbeda, dan kapten tercinta kita Monkey D. Luffy saat ini menjadi bagian ketiga dari Dewa Matahari Elbap. Seperti yang disinggung sebelumnya, Dewa Matahari digambarkan sebagai sosok
dengan kekuatan matahari. Hingga saat ini, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, belum memperlihatkan tanda-tanda dia memiliki kekuatan api atau matahari. Ini memperjelas teori sebelumnya tentang Luffy yang mungkin akan memakan Mother Flame. Menarik. Dan marga anime menduga bahwa di Elbap nantinya kita mungkin akan mengetahui sejarah tentang Dewa Nika, legenda dari dongeng Elbap. Menarik untuk ditunggu. Joy Boy kerajaan kuno, robot besi raksasa, Zunisa, Noah, Poneglyph, awak kening Nika, senjata kuno, Gorosei, Im Sama. Mereka adalah sosok yang hadir saat masa abad kekosongan. Dan saat ini mereka akan kembali bertemu dan berperang untuk memperebutkan tahta dunia. Wadidaw, baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Seki!